Shalom, saya Selmi Utari Tandi Bilang, kelas B, Prodi Teologi Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang PUEBI, di mana PUEBI itu terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, penulisan huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan unsur serapan. Yang keempat, penulisan angka atau bilangan. Dan yang kelima, pemakaian tanda baca. Dari 5 bagian ini, saya mengambil satu bagian, yaitu di pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur, tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Tanda baca ada 15 jenis, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda apostrof. Dari 15 jenis bagian tanda baca, saya mengambil 3. Yang pertama, tanda titik. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat. Contoh, ayah baru saja berangkat ke Bandung. Di akhir kata Bandung, di situ terdapat tanda titik. Atau Ida sudah menyelesaikan artikel tentang ketimpangan sosial kemarin. Titik. Fungsi yang kedua, tanda titik bisa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Contoh, 3.1 isi, 3.2 analisa tabel, 3.3 analisa grafik. Kemudian fungsi yang ketiga, tanda titik juga berfungsi sebagai penunjukan jangka waktu tertentu. Contoh, 01.03.47 atau 1 jam 3 menit 47 detik. Fungsi yang keempat, tanda titik digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, kecelakaan di tol bulan lalu mencapai 1.200 kejadian. Di situ terdapat 1.200, 1.200. Kemudian fungsi yang kelima, dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan, yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya dan tempat terbit. Contoh, Agung Muhammad 2007 media belajar yang asik. Kemudian fungsi yang keenam, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul karangan atau artikel yang merupakan kepala karangan. Selain itu, pada bagian kepala tabel, grafik dan ilustrasi juga tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Contoh, pengertian, jenis, dan contoh majas. Atau grafik 3.2, angka kematian COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Kemudian saya mengambil jenis yang kedua, yaitu penggunaan tanda baca tanya. Fungsi dari tanda baca tanya yang pertama itu menanyakan sesuatu. Sudah pasti fungsi yang pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contoh, kapan Dean pergi ke Jakarta? Tanda tanya. Atau, apakah Dinda sudah tahu kabar itu? Kemudian fungsi yang kedua. Fungsi tanda tanya yang kedua itu digunakan dalam tanda kurung. Tanda tanya bisa diletakkan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang masih kurang dapat dibuktikan keabsahannya.
Contoh, total dana yang diterima sekitar 200 juta rupiah, buka kurung, tanda tanya, lalu balas kurung. Bagian yang ketiga, penggunaan tanda baca titik koma. Fungsi yang pertama yaitu memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam semakin larut, titik koma, tugasnya tak kunjung selesai. Kemudian yang kedua, memisahkan kalimat setara. Tanda ini bisa dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ibu memasak di dapur, titik koma, Nanda menonton TV di ruang tamu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan saat ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih.